Al-Furqan. Soleh, sehat, cerdas, bersahabat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang yang cerah ini Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan agenda hiking, mendaki bukit. Untuk pilihan pertama kita di Danguang-Danguang, dan ini namanya adalah Bukit Nyunyuang kalau orang mengenalnya. Dan ini termasuk bukit yang sering dijelajahi orang, dan itu makanya jalannya sudah nampak, sudah ada jalan setapak yang jadi pedoman untuk kita ikuti. Dan mudah-mudahan ini adalah bagian daripada i'dad, persiapan fisik kita dalam rangka menjadi seorang mujahid, seorang yang memiliki fisik yang tangguh, yang kuat, karena Allah lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Walaupun sama-sama beriman, tapi kita kuat fisik kita, lebih Allah cintai daripada mukmin yang fisiknya lemah. Untuk itu kita harus sering berlatih, sering berolahraga, sering berjalan, sering melakukan aktivitas fisik. Nanti kita akan latihan bela diri, sehingga lengkap kekuatan kita untuk menjadi seorang mujahid yang akan membela agama ini, membela kehormatan kita insya-Allah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beliau adalah seorang yang memiliki fisik yang sangat kuat. Beliau berjalan hijrah dari Mekah ke Madinah yang jaraknya 500-an kilometer, dan itu ditempuh dengan perjalanan darat. Belum ada pesawat waktu itu. Jadi begitu luar biasanya fisik Rasulullah. Yang umur beliau waktu itu berapa tahun? 40 diangkat jadi nabi. Kemudian 13 tahun berdakwah di Mekah, baru hijrah. Berapa umur beliau? 53. 53 tahun. Jadi 53 tahun umur beliau melakukan perjalanan jauh. Dan setelah itu ketika berada di Madinah, beliau mengalami begitu banyak peperangan. Berarti beliau berperang itu di atas umur 55. Karena perang pertama, perang Badar, terjadi pada tahun tahun keberapa Hijriah? 11. Perang Badar terjadi tahun kedua Hijriah. Jadi 2 tahun Nabi baru berada di Madinah, baru tahun keduanya langsung mulai perang. Tahun keempat perang lagi, perang Uhud. Jadi setelah itu rentetan perang dijalani oleh Rasulullah, baik itu perang yang besar ataupun perang-perang yang kecil. Jadi fisik Rasulullah sudah terlatih dari muda. Jadi ketika fisik kita terlatih dari muda ini, maka nanti ketika kita sudah dewasa, sudah tua, fisik ini tidak menjadi yang lemah. Sehingga Rasulullah bukanlah kakek tua yang bungkuk. Beliau walaupun umur 63 tahun masih kuat, perkasa. Maka kita, itu yang kita biasakan, menjaga kekuatan fisik kita dengan menjaga pola makan dan dengan latihan-latihan fisik. Salah satunya hari ini kita coba melakukan hiking, walaupun ini yang perdana, tapi medannya juga sudah luar biasa. Alhamdulillah. Jadi Ustaz ingin sampaikan kepada antum bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala memang memberikan jalan yang mudah bagi kita. Tadi pagi kita sebelum ke sini hari hujan. Mulai dari subuh sudah mulai rintik-rintik hujan, kemudian tak berhenti-berhenti. Kemudian kita mohon kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya hujan ini baik untuk perjalanan kami, maka turunkan sebagai rahmat bagi kami. Tapi kalau akan memberikan mudarat kepada kami dalam perjalanan ini, mohon engkau pindahkan hujan ini ke daerah lain yang lebih membutuhkan. Alhamdulillah. Setelah kita berdoa, kita mau ambil mobil, setelah itu hujannya berhenti. Akhirnya kita bisa dengan mobil bak terbuka ke sini dengan Lamborghini ya. Dengan Lamborghini kita ke sini lakukan perjalanan. Itu hikmah yang pertama, kedekatan kita dengan Allah, keyakinan kita akan Allah, Allah akan bukakan jalan insya-Allah. Kemudian yang kedua, dalam perjalanan ini Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard
wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, adanya siang dan malam, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Bagi orang yang berfikir. Ini gunanya kita sini memikirkan bagaimana Allah menciptakan begitu hamparan yang luas ini. Lihatlah, gunung di sana, Gunung Bungsu, kita lihat biasanya besar, dari sini kecil. Kemudian orang-orang manusia di bawah, entah nampak atau tidak, kayak semut saja nampaknya kan. Padahal baru di atas puncak Nyunyuang kita. Belum lagi di puncak Merapi, belum lagi di puncak Singgalang. Kalau kita lihat ke bawah, tidak ada yang nampak kecuali hanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah gunanya kita berfikir. Ini gunanya kita mengakui kekuasaan Allah, kebesaran Allah, dan disinilah tauhid rububiyah itu. Tauhid mengakui begitu besarnya penciptaan Allah. Bagi Allah mudah sekali menciptakan. Kun fayakun. Jadilah maka terjadilah dia. Allah ciptakan bumi dengan hamparan yang luas, buminya bergoyang. Allah ciptakan gunung sebagai pasaknya sehingga buminya menjadi tenang, kokoh dia. Nah, maka untuk itu selalulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita lihat perjalanan kita tadi dari bawah. Rasanya mustahil bisa naik ke atas, tinggi sekali rasanya. Tapi dengan modal keyakinan dan kekuatan kita, akhirnya kita sampai ke puncaknya. Begitu juga antum dengan cita-cita antum. Hari ini antum memasang niat cita-cita, ingin jadi ulama besar, ingin hafal Quran, ingin menjadi dokter, ingin menjadi koki internasional, ingin menjadi apa lagi? Kosam? Antum menjadi apa? Tentara. Ingin menjadi tentara Allah. Maka mungkin kita melihatnya bisa enggak ya? Jangan difikirkan bahwa itu tidak bisa. Insya Allah semua yang kita niatkan, semua yang kita cita-citakan bisa kita capai. Hari ini kita buktikan, naik ke atas puncak Nyunyuang ini, lihat dari bawah tadi tinggi. Tinggi. Sulit kayaknya, semak-semak semuanya. Naik kita ke atas, ada yang ditarik. Begitu juga kita mencapai cita-cita. Ingin mencapai cita-cita, kita butuh uluran tangan orang lain, kita butuh kerjasama dengan orang lain, kita butuh bergandengan tangan. Tidak bisa kita capai cita-cita itu sendiri. Ada orang lain, terutama adalah orang tua kita yang membimbing kita dari kecil, yang mengasuh kita dari kecil, yang memiliki harapan kepada kita. Orang tua kita memiliki harapan yang luar biasa kepada kita. Bagi orang tua kita, cuma satu saja yang sangat diinginkannya, bahwa kita menjadi anak yang soleh. Ketika kita menjadi anak yang soleh, itu adalah investasi luar biasa bagi orang tua kita. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya memberikan harta yang banyak kepada dia ketika anaknya sukses. Tidak. Tapi orang tua menginginkan kalau nanti dia meninggal, kalau nanti dia sudah tua, dia dirawat oleh anaknya, kalau dia nanti sakaratul maut didampingi oleh anaknya, kalau nanti dia sudah meninggal disolatkan, dikafani oleh anaknya, diimami oleh anaknya. Apalagi antum, kita adalah anak laki-laki. Kita ini anak yang laki-laki yang akan menyelenggarakan jenazah orang tua kita kelak, yang akan mendoakan mereka, yang akan memandikan mereka. Kalau antum punya orang tua yang masih hidup hari ini, kemudian nanti antum mendapati orang tua antum meninggal, maka jangan antum izinkan orang lain selain keluarga antum memandikan orang tua antum. Antum yang harus mengambil alih semuanya. Biar ini orang tua saya akan memandikan. Saya yang akan mengafani dengan adik-adik, dengan kakak-kakak saya. Yang lain silahkan menunggu di luar. Kita yang harus mengambil alih itu. Dan doakan selalu orang tua kita. Mereka sudah berjuang dengan payah dari kita kecil, mulai dari mengandung kita, mulai dari merawat kita. Hari ini antum disekolahkan. Orang tua rela berpisah sementara dengan antum, tidak serumah dengan antum, merelakan kerinduan mereka. Walaupun mungkin sangat rindu sekali ingin dengan anaknya, tetapi demi sebuah cita-cita besar, antum menjadi anak yang soleh dan mudah-mudahan antum menjadi ulama. Orang tua antum mengikhlaskannya. Maka jangan sia-siakan itu. Jadilah hafiz Quran, selalulah dengan Al-Quran, kurangi bermain, dan jadilah orang-orang yang memiliki pemikiran orang-orang besar. Orang besar itu pemikirannya tidak kecil, tidak main-main. Orang besar itu dia selalu memikirkan hal-hal yang besar. Apa nanti yang akan dia perbuat di masa dia besar.
Mungkin itu nasihat dari Ustaz pada siang hari ini. Mudah-mudahan gunung atau bukit ini menjadi saksi kepada Allah nanti di akhirat kelak bahawa kita ke sini, mungkin orang lain ke sini bermaksiat, mungkin dia berpacaran, mungkin dia berhura-hura, mungkin dia mabuk-mabuk ke sini. Sehingga bukit ini kalau dia waktu itu diizinkan oleh Allah, mungkin mereka akan benamkan orang yang bermaksiat itu. Tapi Allah tidak mengizinkannya sehingga dia tenang saja. Dan mudah-mudahan saat ini kita berada di sini, bukit ini memberikan saksi nanti di hadapan Allah. Ya Allah, memang dulu ada beberapa pemuda yang naik di atas puncak saya, naik di atas kepala saya dan mereka solat di sana. Dan itu adalah kita. Ketika Allah akan menyampakkan kita ke neraka, mungkin ada kesalahan kita. Mudah-mudahan bukit ini bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, dulu mereka pernah naik, mereka pernah bersama-sama naik ke atas puncak saya, ya Allah. Kemudian mereka solat, mengumandangkan azan, dan mereka berjamaah di atas puncak saya, ya Allah. Mudah-mudahan itu menjadi saksi di hadapan Allah membela kita dari api neraka. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja mungkin pada siang hari ini. Semoga Allah menguatkan keimanan kita. Semoga Allah mengokohkan niat kita menjadi orang-orang yang soleh dan mensolehkan orang lain. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.